Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murozin, NIM 2019-53003 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ERP yang sudah dibagikan dengan dosen, dukungan sistem terintegrasi. Dibagi kelompok disusun oleh saya sendiri, Ahmad Murozin. Yang kedua, Muhammad Abdillah Nurhuda dengan NIM 2019-53008. Yang ketiga, Muhammad Abid Misbahuddin dengan NIM 2019-53013. Dan yang keempat, Asna Saadah 2019-53014. Pertama, konsep dasar ERP. Sistem ERP adalah sebuah terminologi yang diberikan kepada sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi dana, manusia, mesin, sudut cadang, waktu, material, dan kapasitas. Dan ini central database-nya. Pertama, the corporate reporting, sales dan distribution service application, HAMO records management, financial application, manufacturing application, dan inventory management. Arsitektur ERP. Yang pertama, sistem arsitektur 3 tier atau lebih, user interface berjalan di klien. Yang kedua, presentation layer, graphical user interface GUI atau browser untuk memasukkan data atau mengakses fungsi sistem. Yang ketiga, application layer, aturan bisnis, logika fungsi dan program yang menerima atau mengirim dari atau ke server database. Yang keempat, database layer, manajemen transaksi data termasuk pola metodenya. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan dengan nama Muhammad Abdillah Nurhuda dengan NIM 2019-53008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Nurhuda, NIM 2019-53008 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul-modul dalam sistem ERP. Modul-modul dalam sistem ERP, jadi setidaknya ada 3 sumber, yakni A. Finansial, yaitu mengendalikan struktur dari proses bisnis seperti produksi, struktur biaya, neraca, dan laporan rugi laba. B. Distribution dan manufacturing, yaitu pengendalian dalam sistem distribusi perusahaan dan pengembalian, pemantauan terhadap material, atas kapasitas, dan dana selama proyek berjalan. C. Human resource, yaitu 1. Memudahkan pelaksanaan manajemen yang efektif dan tepat waktu terhadap gaji, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan, melindungi data personilia dari pihak luar, membangun sistem perekrutan dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen kurir. Selanjutnya, keuntungan menggunakan ERP. ERP menawarkan sistem terintegrasi di perusahaan, sehingga proses dan pengembalian keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. ERP memungkinkan melakukan integrasi secara global. Halangan yang terjadi berupa perbedaan valuta, perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya dapat dijembatani secara otomatis sehingga data dapat diintegrasikan. ERP tidak hanya memadukan data dan orang, tetapi juga menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan sinkronasi banyak sistem komputer yang terpisah. 4. ERP memungkinkan manajemen mengelola operasi, tidak hanya sekedar memonitor, namun juga mampu menjawab pertanyaan dari perusahaan. 5.
ERP membantu melancarkan pelaksanaan manajemen supply chain dan kemampuan memadukannya. Penerapan sistem ERP dalam perusahaan. Ada beberapa alternatif. 1. Melakukan instalisasi aplikasi ERP secara langsung dan menyeluruh. Perusahaan mengganti sistem lama dengan sistem ERP. Cara ini tentu juga mengandung resiko seperti kesiapan perusahaan dengan sistem yang baru. Seringkali proses implementasi akan berjalan lambat karena proses tidak dilakukan secara bertahap per bagian dulu. 2. Melakukan strategi franchise. Cara ini dilakukan dengan cara mengimplementasikan beberapa sistem ERP yang berbeda di setiap unit bisnis pada perusahaan. Semua sistem ini juga terhubung pada modul yang umum seperti modul keuangan. Implementasi biasanya fokus pada satu unit dahulu yang dijadikan pilot project. Ini mengurangi resiko kegagalan sambil menguji sistem ERP di unit itu apakah berjalan dengan baik. Apabila hasilnya memuaskan, maka sistem ERP dapat diimplementasikan ke unit yang lain secara bertahap berdasarkan referensi pilot project. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Misbahuddin, NIM 2019-53013, dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Contoh ERP pada penyewaan gedung. Sistem ini dirancang untuk meringkas atau mempermudah seseorang untuk menyewa tempat atau gedung yang dijadikan sebagai tempat acara resmi, seperti halnya seminar, acara pelantikan, dan lain sebagainya. Di sini, sistem akan menampilkan data-data dari penyewa untuk pengurus, sehingga data dapat diproses secara maksimal untuk penyewaan gedung tersebut. Selanjutnya terdapat diagram use case yang terdapat 4 aktor di dalamnya. Yang pertama, aktor penyewa yang memiliki relasi association, pendaftaran, pemilihan desain gedung, menerima jadwal penyewaan, persyaratan dan ketentuan, menyerahkan data diri, serta membayar sewa gedung. Yang kedua, terdapat aktor pengurus yang memiliki relasi association, mendata penyewa, memberikan jadwal penyewaan, memverifikasi pembayaran, serta membuat laporan. Yang ketiga, terdapat aktor sistem yang memiliki relasi association, verifikasi pembayaran. Yang terakhir atau yang keempat, terdapat aktor ketua pengurus yang memiliki relasi association, memeriksa laporan. Selanjutnya, pemilihan solusi sistem terintegrasi. Terdapat 4 item di dalamnya. Yang pertama, item software, pengganti itemnya sistem terintegrasi yang mengintegrasikan sistem baru, sistem terintegrasi, sistem penyewaan gedung. Yang kedua, ada item database. Pengganti itemnya single atau menengah, mengintegrasikan sistem baru single menengah. Yang ketiga, item bisnis proses. Pengganti itemnya terintegrasi, mengintegrasikan sistem baru integrated. Yang terakhir atau yang keempat, ada item support operasional manajerial. Pengganti itemnya operating system dan manajerial.
mengintegrasikan sistem baru, operating system, dan manajerial. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang dukungan informasi terintegrasi di poin terakhir. Poin terakhir di sini ada informasi manajemen sewa gedung, yaitu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam implementasi pengelolaan informasi penyewaan gedung. Jika tidak ada sumber daya manusia, penyewaan gedung tidak akan berjalan dengan baik. SDM tidak hanya berkaitan dengan penyedia informasi. Dalam hal ini, SDM juga berkaitan dengan pengguna informasi, staf pengelola informasi, dan staf pengelola sistem. Dari tiga ini, ada keterkaitan secara langsung, yaitu SDM sebagai staf pelayanan kantor penyewaan gedung dan provider informasi, SDM sebagai pengelola data dan sistem dalam pengelolaan sistem informasi pelayanan dan pendataan sewa gedung, SDM sebagai pengguna informasi user. 2. Kebijakan dan kelembagaan. Di sini, kebijakan dalam pengelolaan data dan informasi dari pihak perusahaan sehingga minim terjadi pencurian atau kecurangan data. Jika tidak ada kebijakan dan kelembagaan, maka proyek yang akan diajukan perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar karena data masih bisa dicurangi atau dicuri dari pihak ketiga. Kebijakan mengenai privasi dan keamanan data. Di sini, kebijakan dan kelembagaan menjamin keamanan dari privasi dan data perusahaan. 3. Penerapan sistem. Penerapan sistem sewa tempat atau gedung untuk memudahkan dalam perusahaan menyewa tempat untuk dijadikan acara seminar, rapat, dan lain sebagainya ketika perusahaan sedang dalam keadaan renovasi tempat. Penerapan sistem juga dibutuhkan untuk perusahaan menyewakan tempat atau gedung mereka ke perusahaan lain. Karena apa? Tanpa penerapan sistem, perusahaan lain tidak akan tahu mereka akan dapat tempat dari mana, gedung apa, dan spesifikasinya bagaimana. Mereka tidak akan tahu. Ketika mereka offline, mereka akan meninjau langsung gedung-gedung mana yang akan mereka pilih jika tidak ada penerapan sistem. Kalau ada penerapan sistem, mereka akan tahu gedungnya seperti apa, lebar, dan sebagainya. 4. Data dan pengelolaannya. Pengelolaan data dan informasi dari penyewa gedung dilaksanakan atau diselenggarakan dengan media elektronik yang berisi daftar riwayat perusahaan, nama gedung, dan desain gedung yang akan digunakan untuk aktivitas yang sesuai apa yang diinginkan oleh penyewa. Tadi saya sudah katakan bahwa sebelumnya penerapan sistem juga perlu untuk perusahaan lain untuk menyewa gedungnya. Data dan pengelolaannya tidak mungkin dilakukan secara offline karena sudah mempunyai sistem yang bagus dan baik sehingga mereka mengolah data itu bisa dilakukan secara elektronik dengan bantuan sistem mereka sendiri. Dan yang kelima, akses dan integrasi data. Adanya sistem informasi sewa gedung dapat membantu penyedia layanan untuk memperoleh data penyewa secara real time. Di sini, akses dan integrasi data itu sangatlah mudah sekali ketika ada sistem. Tidak perlu perusahaan lain datang dan meninjau langsung. Mereka bisa memasukkan data perusahaan mereka secara langsung untuk membutuhkan tempatnya masing-masing sesuai kebutuhan perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.